Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas ya mengenai line up timnas ya melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Ini sangat penting sekali untuk dibahas karena memang saat ini timnas Indonesia sama sekali belum ada persiapan. Sintayong masih di Korea ya, belum ke Indonesia. Kemudian kalau dilihat pertandingan ini ya kurang lebih 20 hari lagi lah. Ya, ini mepet menurut saya. Tetapi kalau dilihat ya line up timnas itu tidak berbeda ya. Tidak berbeda jauh seperti melawan China. Hanya saja sosok Ivar Yener ini tidak bisa tampil karena dia terakumulasi kartu. Dan yang menjadi kabar gembira, semua pemain ini sedang on fire, kecuali Sandi dan juga Jordi yang masih diragukan memiliki riwayat cedera. Tapi untuk lainnya itu bagus. Dan lagi-lagi PSSI sudah mengultimatum kemarin ya, bahwa kita harus bisa memenangkan laga. Di dua laga itu setidaknya satu agar kita punya tabungannya di peringkat 3 dan juga 4. Itu adalah target untuk dua laga ini. Setidaknya kita bisa mendapatkan 3 poin. Kalau 2 poin saja belum aman. Jadi artinya ya dua laga ini satu ini bisa kita menangkan, entah melawan Arab dan juga Jepang. Oke, kita akan langsung saja masuk ya ke tactical board ya. Oke, untuk kiper jelas ya, ini ada sosok Maarten Paes. Nah, Maarten Paes ini sudah tidak diragukan lagi ya bagaimana kemampuannya. Jelas kita sangat membutuhkan Maarten Paes ini. Dan alhamdulillahnya ya di saat ini ya pertandingan di akhir Oktober ini selesai ya di MLS. Bukan berarti kompetisinya selesai, tapi untuk ini tonton FC Dallas itu tidak lolos di playoff ya yang merebutkan ya peringkat 1 sampai 5 ya itu tidak lolos karena memang peringkat dari Dallas ini kalau tidak salah peringkat 12. Jadi dia menganggur ya di bulan Oktober, kemudian November ya dan juga Desember. 3 bulan dia akan nganggur ya. Jadi kalau timnas mau makai juga di Piala AFF, Pais ini bisa juga. Nah, oke. Untuk kiper jelas ya. Nanti kita akan menggunakan Maarten Paes. Nah, untuk back ya ini menurut saya juga bisa menjadi perdebatan nanti untuk teman-teman. Kalau menurut saya di sini bisa diisi oleh ini tonton ya, it just ya geser ya, digeser lebih ke kiri. Kemudian untuk back tengah ya ini bisa diisi dengan sosok Rido. Nah ini menurut saya ya akan menjadi pemain yang bisa dikatakan lebih tenang lah kalau Rido juga bermain. Kita pun juga tenang kalau melihat Rido, Ijaz juga bermain karena secara chemistry kedua pemain ini sudah dapat banget ya. Kemudian untuk di kanan jelasnya ada sosok Max Hilgers. Pertandingan terakhir saat melawan China dia dikeluarkan karena cedera. Dan pertandingan terakhir juga bersama Twente saat menghadapi Heracles Almelo. Ya, sosok Hilgers ini dimainkan artinya dia sudah sembuh dari cedera. Dan semoga saja ya seperti saat melawan Heracles ya Max Hilger mampu berkontribusi penuh bahkan juga mencetak gol bersama timnas Indonesia. Itu harapan kita. Oke, kita lanjut ke lini tengah. Saya lanjut ya agar kalian besok ya kalau nonton timnas itu HP-nya nggak kecil, kemudian kalau deket dengan mata nggak sakit ya, ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai ya layar pembesar HP. Ini sudah anti radiasi jadi aman banget untuk mata. Kalian bisa lihat HP saya yang kecil ini jadi besar seperti ini dan layarnya itu penuh banget ya, tidak ada tersisa sama sekali. Kalian bisa lihat ya, ini sisi-sisinya ini penuh banget ya, padahal HP-nya cuma segini, tapi kalau pakai layar pembesar HP ya ini bisa jadi besar sekali. Kapan lagi kalian punya layar ya sebagus ini, harganya juga lagi promo. Yang mau saja ya silahkan langsung saja kalian cek di pojok kiri bawah video ya, di pojok kiri bawah video, di pojok kiri bawah video, ataupun kalian juga cek di link deskripsi untuk pembelian. Nah, oke, kita langsung saja kembali lagi ya membahas di lini tengah. Back sudah ya, 3 back sejajar, ada Ijaz, kemudian Rido dan juga Hilgers. Kemudian untuk di tengah ya ini menurut saya Verndong ini jelas ya, dia akan tetap menjadi pemain inti, pemain pilihan Sintayong. Nah, karena memang Verndong ini untuk menutup ya, apalagi Jepang ya, Jepang jelas ya berat sekali menurut saya. Dan Verndong diletakkan di posisi aslinya ini akan lebih meminimalisir ya beberapa serangan-serangan yang akan dilakukan oleh Jepang. Oke, kemudian selanjutnya ini ada Hafner. Nah, beruntung sekali
Sebenarnya kalau dilihat ya, Hubner ini belum juga ya dikatakan fake bisa membela timnas Indonesia atau tidak. Tapi kabar terbaru ya, saya mendapat informasi bahwa Hubner ini udah mulai sembuh. Ya semoga saja dia bisa bergabung nanti bersama timnas Indonesia. Kalau dia sembuh, menurut saya ini bisa menutup kekurangan di lini tengah kita. Seperti yang saya sudah bahas sebelumnya bahwa Ivar Jenner itu tidak bisa tampil ya. Artinya kalau Ivar Jenner tidak bisa tampil, sosok Hubner ini jelas ya akan menjadi kekuatan di lini tengah kita sebagai pemain yang berposisi di gelandang bertahan. Oke. Kemudian bagaimana Bang dengan Nathan? Ya oke, Nathan memang bisa juga di gelandang bertahan, tapi saya melihat bahwa di Piala Asia, kemudian di pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia, Justin Hubner ini matang sekali sebagai gelandang bertahan. Oke, kemudian selanjutnya ini sosok Sandy Walsh. Mau tidak mau, semoga saja dia juga bisa tampil ya. Karena untuk cedera memang masih ada riwayat cedera. Bahkan pertandingan terakhir ya saat melawan FC Dender, klub Ragnar Orotmangon, Sandy tidak dimainkan. Tapi saya sangat yakin sekali bersama timnas Indonesia jika dia dipanggil, Sintayong akan mati-matian untuk konsisten dengan strategi intinya, yaitu dengan memainkan Sandy Walsh dibanding Asnawi. Nah, ini adalah strategi yang menurut saya Sintayong harus lakukan. Kemudian selanjutnya, nah ini teman-teman, pemain gelandang serang. Nah ini mungkin teman-teman mungkin 80% banyak yang setuju ya kalau Tom Haye ini harus diturunkan di awal. Karena apa? Dilihat saat ini memang performanya bersama Almer pun bagus ya. Terakhir dia mampu membantu timnya untuk meraih kemenangan saat melawan Nijmegen, klub dari Verdong. Nah, Haye ini ya juga mendapatkan rating nilai bagus bersama tim di pertandingan terakhir yakni 83. Jadi tim saja ya di Belanda ya Elmer ya selalu mengandalkan Tom Haye. Semoga timnas juga sama, karena lini tengah kalau tidak ada Tom Haye, kalian bisa nilai sendiri bagaimana ya lini tengah timnas Indonesia. Oke, itu ya untuk lini tengah. Kemudian ini untuk di sisi kiri kita ya. Nah, untuk kiri menurut saya tetap ya Witan Sulaiman, menurut saya dengan bagaimana dirinya ya memiliki kecepatan. Nah, ini menurut saya Witan tetap akan jadi pemain yang akan diandalkan Sintayong. Untuk di sisi kiri, bagaimana dengan Eliano, Bang? Menurut saya Eliano tetap ya akan menjadi pilihan Sintayong, tetapi untuk starter menurut saya Witan lebih punya chemistry terhadap strike dan juga Orotmangun di sini. Dan jelas ya striker murni kita tetap mengandalkan strike, dan juga di kanan kita mengandalkan Orotmangun. Ini ya ketiga striker ini ya, strike, Witan dan juga Ragnar, ini menurut saya semakin lama semakin bagus ya. Karena apa? Saya sangat respect sekali lah, saya memberikan effort yang sangat bagus kepada pelatih timnas, terkhusus di pelatih striker, karena mampu ya menjadikan timnas Indonesia itu lebih kuat ya dan juga lebih tajam untuk di lini depan. Jadi menurut saya dengan komposisi seperti ini ya, lawan Jepang ya ataupun melawan Arab Saudi ya, ini bisa diminimalisir ya beberapa kesalahan dan juga beberapa kesalahan yang memang harus tidak dilakukan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, formasi tetap ya 3-4-3 ya, dengan mengandalkan beberapa pemain ini saya sangat yakin sekali kita bisa mencuri poin, entah itu 1 poin ataupun bahkan 3 poin ya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan formasi seperti ini? Apakah kalian yakin saat melawan Jepang ataupun Arab Saudi nanti ya Indonesia bisa memenangkan laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.